Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memeragakan konseling sadari. Siang Ibu, perkenalkan saya Bidana Syamikris pada siang hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Salza, Bu. Baik Ibu Salza, ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, keluarga saya itu ada yang meninggal Bu, dan dia itu meninggal gara-gara kanker payudara Bu. Dan saya dengar katanya payudara itu bisa keturunan juga nanti Bu. Apakah saya ada resiko atau gimana Bu? Begitu. Berarti Ibu takut terjadi juga di Ibu ya Bu, kanker payudara. Bagi Ibu, untuk kanker payudara ya faktor risikonya salah satunya ada dari riwayat keluarga kanker payudara. Tapi sebenarnya bisa kita deteksi dini dengan melakukan sadari Bu. Sadari itu penang dari periksa payudara sendiri. Nah, sadari ini bisa dilakukan setiap bulan Bu pada wanita usia lebih dari 20 tahun. Nah, dilakukannya itu 7-10 hari setelah menstruasi Bu. Nah, kenapa penting kita melakukan sadari ini Bu? Biar kita tahu gimana kondisi normal payudara kita sendiri dan kita bisa mendeteksi ini kanker payudara dari kita. Nah, untuk perubahan payudara itu Bu, pada saat menstruasi itu perubahan itu emang normal Bu, bukan indikasi ke kanker payudara. Kita tuh bisa seharusnya bisa mendeteksi perubahan yang normal dan tidak normal pada payudara kita sendiri dengan sadari Bu. Nah, sadari ini dilakukan di depan Bu, bisa dilakukan setelah mandi misalnya itu Bu. Nah, untuk kanker payudara juga bisa dihindari dengan mengurangi makan makanan daging yang dibakar, contohnya kayak steak yang tidak matang sama itu. Terus juga mengurangi atau menghindari minum alkohol, lalu juga mengurangi atau menghindari makanan atau minuman yang tinggi gulanya, dan juga mengurangi makanan daging olahan dan mengurangi atau menghindari susu yang tinggi lemak. Nah, untuk cara melakukan sadari itu Bu, bisa kita lihat di layar. Pertama kita amati payudara kita sendiri, kita lihat apakah ada benjolan di sekitar payudara. Terus setelah itu kita lanjut cek apakah ada kulit jeruk seperti ini Bu. Nih, kulit jeruk ini seperti ini Bu. Lalu kita cek juga apakah ada cekungan. Nah, cek cekungan ini bisa kita lakukan juga dengan meletakkan tangan di pinggang, lalu kita bungkuk Bu, sehingga payudara kita seperti menggantung gitu Bu. Kita lihat apakah ada cekungan atau benjolan dari sekitar payudara kita sendiri. Nah, itu kita lakukan di konseling ya Bu, untuk melihat payudara kita sendiri. Lalu selanjutnya kan yang nomor 2 kita lihat kulit jeruk dan cekungan tadi kan Bu. Kita lihat juga apakah putihnya masuk ke dalam seperti ini Bu. Nah, ini abnormal Bu. Terus selanjutnya baru kita mulai pencet atau urut payudara kita. Nah, kita tuh bisa melakukan pencetnya itu dari arah luar ke menuju puting Bu. Setelah itu kita lihat daerah puting apakah mengeluarkan cairan. Kalau misalkan ibu tidak sedang dalam menyusui, waktu menyusui dan keluar cairan, berarti itu abnormal Bu. Lalu selanjutnya ibu bisa berbaring dan meletakkan bantal di belakang punggung ibu, terus tangan kanannya di belakang tangan kepala, tangan kanannya gini, terus baru kita periksa gini Bu. Terus kita pakai tangan kiri untuk ngecek payudara yang kanan. Nah, urut dari arah luar memutar ke arah dalam, tapi bisa 3 cara Bu. Bisa dari yang memutar, bisa yang lurus ke samping ini Bu, sampai ke bawah, bisa juga yang dari atas ke bawah sampai ke ujung sini Bu. Nah, kita lihat apakah ada benjolan di sekitar payudara kita ini Bu. Lakukan di payudara kiri juga. Kita kasih perhatian khusus pada bagian-bagian yang seperti di layar ini Bu, karena di situ biasa sering ditemukan tumor payudara Bu. Nah, itu kan posisinya itu arah hampir ke 3 gitu kan Bu, berarti dari sini ke sini. Kita cek apakah ada benjolan, karena biasanya tumor payudara itu muncul di sini Bu. Nah, ini bisa Ibu lakukan setiap bulannya ya Bu, untuk mendeteksi dini dari kanker payudara itu. Dan juga Ibu harus melakukan pola hidup sehat agar meminimalisir terjadinya kanker payudara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang sadari ini Bu. Kira-kira Ibu bisa mengulangi apa yang saya jelaskan nggak Bu? Jadi sadari itu untuk menyelesaikan dini dari tumor payudara ya Bu. Terus
bisa dilakukan di rumah dan ditekan cermin. Terus dia tuh setelah mandi dilakukan setiap bulan. Caranya tuh tadi pertama lihat dulu ada benjolan atau ada kulit jeruk, terus kalau kucingnya masuk, terus ada cekungan. Terus setelah lihat baru kita Keluar cairan cek dulu keluar cairan putihnya. Kalau misalnya dia nggak menyusui terus ada cairannya berarti tidak normal. Terus baru yang kita palpasi, kita urut tadi yang memutar sampai kuping. Terus itu PPD. Habis itu tadi ada satu di pinggang. Itu kita menunggu sampai dia menggantung, ditanya apakah ada benjolan atau apa, baru tiduran, terus tangan di belakang kepala, terus ulang lagi urut-urutnya, lihat apa ada yang bengkak atau tidak. Berarti Ibu udah memahami apa yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya dari sejauhnya yang mau Ibu tanyain nggak? Nggak ada sih. Itu cukup ya Bu. Nanti apabila Ibu mengalami atau merasakan ada benjolan di payudara Ibu boleh datang lagi di sini buat kita periksa lanjutan. Nah, periksa lanjutannya itu Bu, ada namanya mamogram. Tapi mamogram ini sebenarnya bisa dilakukan secara rutin, tapi pada usia 20-40 tahun itu bisa dilakukan 3 tahun sekali untuk mengecek mamogram Ibu. Mamogram ini periksa kayak ronsen ya jatuhnya Bu, tapi khusus payudara gitu Bu. Nah itu kalau pemeriksaan mamogram ini kita lakukan di tempat rujukan. Nah untuk mamogram ini pada yang risiko tinggi bisa dilakukan dilakukan 2 kali sekali Bu. Gitu. Ada pertanyaan Bu terkait mamogram ini? Mungkin segitu aja konsen kita hari ini ya Bu tentang sadari tadi ya Bu. Mungkin apabila ada salah kata dari saya minta maaf ya Bu. Dan terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Sekian video dari kami, jangan lupa Cek payudaramu. setiap bulan. Sehat payudaramu, sehat masa depanmu. Dadah. Shut down.